Gucci, Prada, Louis, на мне только происходит. Ты мне звонят из улиц, перестань липнуть, я не улик, как Halo guys, selamat datang di Brother Salman. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, yang baru lihat video ini tolong bantu komen, like, and subscribe biar gua nambah semangat ya. Oke, enjoy the video. Semua tentu pernah memimpikan dunia di mana robot melakukan semua pekerjaan kita. Mimpi itu kini menjadi kenyataan di sebuah distrik di Jepang, tepatnya di Robot Hotel. Kita bisa mencoba bagaimana rasanya hidup di masa depan. Hotel robot di Tokyo ini tidak memiliki manusia yang berjaga di resepsi, di restoran, dan di bagian lainnya. Semuanya dikerjakan oleh robot. Oke guys, sini kita lihat hotel tanpa manusia guys ya. Jadi yang kerja di hotel ini robot semua guys. Untuk check-in di resepsionis, pertama kami mendatangi robot laki-laki yang lebih dekat dengan kami. Kami kemudian beralih ke robot wanita yang memanggil kami. Welcome to Haneda Hotel. Please use the touch panel to Guys, select your robotnya ya. language. Please scan your passport page with your picture on the device. Sesuai dengan instruksi robot, kami memindai paspor kami, menandatangani dokumen, lalu robot membungkuk dan mengarahkan kami ke mesin pembayaran setelah menyimpan semua informasi kami. Setuju nggak guys? Kira-kira robot cewek ini dibeli sama Indonesia guys, biar bisa mengurangi jomblo yang di Indonesia guys ya. Wait a minute. Who are you? Kami melakukan pembayaran melalui mesin ini secara otomatis, tidak ada manusia yang terlibat. Membungkuk untuk memberi salam, sangat umum dalam budaya Jepang. Setelah saling memberi hormat untuk terakhir kalinya, kami meninggalkan resepsi. Lihat, ada sesuatu di sana. Buat lu yang suka ngelawan orang tua guys ya, lu lihat video ini guys. Seperti yang diinformasikan oleh papan tulis di lift, di hotel ini juga tidak ada manusia yang memasak atau mencuci pakaian. Restoran di hotel ini berisikan mesin penjual otomatis. Kalian juga bisa membeli sandal dan piyama dari mesin penjual otomatis tanpa perlu berbicara dengan siapapun. Bahkan laundry juga dilakukan secara otomatis. Kan juga robot guys. Gila. Pintu kamar dibuka dengan menggunakan pengenalan wajah. Televisi otomatis menyala saat kami memasuki ruangan. AC-nya juga hidup secara otomatis. Ada lemari, apa isinya? Itu ruangan yang paling menarik perhatian saya adalah lemari tempat kita meletakkan pakaian. Ia bisa membersihkan dan menyetrika pakaian secara otomatis dengan bantuan uap yang terbentuk di dalam, aliran udara panas, dan gantungan yang bergerak 180 kali per menit. Pakaian kami menjadi rapi dalam hitungan jam. Saya meletakkan sweater saya di sini. Sweaternya sangat kusut. Filter ini akan mengalirkan udara ke dalam. Kita lihat apakah sweater saya akan menjadi rapi besok pagi. Di samping kami juga terdapat telepon pintar dan AI yang menyerupai Siri untuk mengontrol ruangan. TV-nya mati. Coba saya nyalakan lagi. Ini untuk mengganti saluran. Ada juga tombol untuk mengatur suhu AC. Kita buat jadi 22 derajat Celcius. Karena lampunya saya matikan, maka sekarang waktunya untuk tidur. Keesokan harinya, ada robot yang membersihkan jendela dan lantai. Dan kami juga baru tahu bahwa ada robot yang membantu membawakan barang. Bisnis robotik seperti Hotel Hena hanya merupakan pengalaman yang unik untuk saat ini. Namun, mereka berpotensi menjadi ancaman bagi manusia. Ketika saya berbicara dengan para pengunjung Hotel Hena, mereka mengatakan bahwa robot tidak memahami mereka seperti layaknya karyawan manusia dan mereka merasa kosong secara emosional. Jadi kesimpulannya ada seberapa bagian orang ya guys ya. Ada kekurangan di hotel ini guys, karena karyawan robot itu tidak sesuai ekspektasi gitu, seperti layaknya manusia gitu. Oke guys,
Mengatasi tingginya biaya tenaga kerja, Jepang telah menggunakan lebih dari 500 juta pekerja robot di industri. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain. Perusahaan-perusahaan besar menetapkan target mereka untuk menghasilkan lebih dari 1 juta robot dalam 10 tahun mendatang. Robot digunakan di banyak bidang pekerjaan di Tokyo, seperti perusahaan telekomunikasi dan bank. Nama robot ini adalah Pepper. Bagaimana cara kerjanya? Oh, apakah dia mengikuti kita? Robot ini berperilaku dengan cara yang sama seperti orang yang berinteraksi dengannya. Jadi jika kalian mendekatinya dengan perasaan marah, ia akan merespon dengan kemarahan. Ketika bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya, ia menjadi malu dan merasa tidak nyaman. Tetapi setelah beberapa saat, perubahan emosinya bisa terlihat, membaik atau memburuk tergantung orang yang dihadapinya. Ketika manusia mencoba merancang masa depan kita, Jepang selalu menjadi pelopor. Jadi kami menghadiri pameran robotik di Tokyo untuk menunjukkan kepada kalian bagaimana robot akan mengambil alih pekerjaan sederhana. Sekarang mari kita lihat bagaimana robot-robot digunakan di industri. Lalu kita akan bertemu dengan robot-robot menyeramkan yang mirip sekali dengan manusia. Robot ini bisa membawa kotak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan tekanan udara. Mereka juga bisa membawa paket besar. Ia menyedot udara dengan menggunakan silikon ini. Ia bisa mengangkat dan meletakkan barang sendiri. Oh, ini benar-benar berat. Manusia bisa mengangkat barang yang terlalu berat bagi mereka dengan menggunakan lengan robotik. Beratnya 13 kg atau 28 pon. Masih berbicara mengenai manfaat dari kekuatan robot, kita bisa lihat di sini dia mengendalikan seluruh tubuh robotnya. Dia mengontrol lengan kiri robot dengan menggunakan lengan kirinya dan lengan kanan robot dengan menggunakan lengan kanannya. Ada juga lengan robotik yang meletakkan tutup pada ban berjalan. Lengan robotik yang memiliki kemampuan yang lebih baik dan melakukan pekerjaan lebih cepat daripada manusia. Robot itu menempatkan semuanya dalam urutan yang sama. Lihat seberapa dekat jarak di antaranya, hampir tidak ada. Ini adalah bukti lain mengenai seberapa sempurna dan cepatnya mereka. Ada kerjasama tim yang sistematis di sini. Sementara robot yang satu meletakkan kotak putih kecil di konveyor, robot yang lain menempatkannya di kotak besar dan memindahkan kotak besar yang sudah selesai ke tempatnya. Oke, kotak besar itu dari mana? Robot lain di belakang membuat kotak itu dan mengirimkannya ke robot lain melalui konveyor. Mereka bekerja tanpa kenal lelah. Beberapa dari mereka bekerja jauh lebih cepat daripada manusia. Genggamannya sangat kuat. Dan robot ini membawa sebuah jarum melewati celah dalam cincin dengan manuvernya yang sempurna. Sebuah pertunjukan yang menarik. Sebuah robot yang memiliki kemampuan bekerja di bidang kesehatan. Demonstrasi di pameran ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap pekerjaan sederhana yang dilakukan oleh manusia sebenarnya dapat dilakukan oleh robot juga. Ini adalah robot yang semuanya digunakan dalam industri. Apakah ada contoh kecerdasan mekanis yang memiliki kesadaran seperti manusia? Kami pergi ke Miraikan, museum ilmu teknologi terbesar untuk menemukan jawabannya. Di tengah jalan tentunya kami berhenti di sebuah kafe robot. Tidak ada pelayan manusia yang menyajikan kopi di sini. Semua pekerjaan dilakukan oleh robot. Robotnya akan mengambil cangkir dan menuangkan kopinya sekarang. Ada juga anjing robotik di dekat kafe. His name Aibo. Stroke head Saya and robot. so happy. Boleh saya pegang? Oh okay. So cute. Pameran di Miraikan ini menunjukkan bagaimana manusia akan berinteraksi dengan robot di masa depan. Model bumi raksasa, robot kupu-kupu, ekosistem robotik dengan kaki artifisial dan kulit silikon seperti manusia. Robot-robot ini merupakan mesin yang paling mirip dengan manusia. Ketika seseorang bertemu robot ini, dia secara naluriah merasa seperti berada di ruangan yang sama dengan orang lain dan menatap pada manusia. Ini adalah Telenoid. Ia menyerupai bayi manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan komunikasi antara robot dan manusia. Buat kalian ngelihat robot bayi kayak gini ngerasa takut atau gimana guys? Komen di bawah guys ya. Gue penasaran sih sama pendapat kalian. Ada juga robot bayi lainnya. Mirip banget anjing. Di bawah kulit silikonnya, tubuh asli robot terlihat seperti ini.
Wajah robot ini mirip sekali dengan manusia sampai terlihat menyeramkan, dan ia mempermainkan insting kita. Perasaan kita dapat dengan mudah tertipu saat menatap wajahnya. Ia membuat kita berpikir bahwa ia adalah manusia yang memiliki emosi. Apa kabar? Baik kamu. Aku juga baik. Kamu robot atau manusia? Aku robot. Kamu mirip sekali dengan manusia. Ya, aku diciptakan oleh manusia. Boleh aku memegangmu? Tidak. Kenapa? Aku tidak dirancang untuk ini. Oke, berapa umurmu? Aku 2 tahun. Suaramu juga aneh untuk seorang perempuan. Guys, buat kalian yang tahu beli robot kayak gini di mana, komen guys di bawah. Gue mau beli 10 anjay buat ngurangin jomblo-jomblo di Indonesia. Ya, kurasa ada kesalahan dalam pemrograman. Ya, sepertinya ada kesalahan teknis. Iya. Matamu terlihat merah semua. Kenapa kamu bilang begitu? Bisakah kamu mengikutiku? Kamu persis seperti manusia. Dari negara mana kamu berasal? Jepang. Tidakkah kamu merasa tidak nyaman bahwa orang-orang berdatangan ke sini setiap hari untuk melihatmu? Tidak, itu tidak membuatku tidak nyaman. Itu membuatku senang. Kamu duduk di sini sepanjang hari dan berbicara pada orang-orang. Iya, aku di sini sepanjang hari dan berbicara pada orang-orang. Sistem ini disebut auto-neuroid. Kalian mungkin berpikir bahwa gadis itu sedang berbicara dengan robot yang memiliki kesadaran. Tapi sebelum mereka mengobrol, saya memasuki ruang kontrol dan mengendalikan semuanya dari jauh, termasuk gerakan mulut robot, gerakan leher, dan suara. Saya akan menggerakkan leher saya dari kiri ke kanan. Ini adalah juru kamera kami. Halo. Ini adalah Paro, robot gajah laut yang digunakan untuk pengobatan bagi orang yang memiliki autisme. Kemudian, kami menyaksikan pertunjukan robot Asimo yang terkenal. Ia berlari menuju panggung dengan kecepatan 9 km per jam dan berhenti dengan hati-hati sambil menjaga keseimbangannya. Robot itu membacakan kita sebuah teks mengenai bagaimana kita mencemari bumi. Melompat dengan satu kaki. Menyanyikan lagu. Dan menendang bola yang diletakkan di satu titik sambil mundur beberapa langkah. Acara ini sebenarnya tidak cukup bagi saya karena penelitian yang saya buat dan video yang saya tonton membuat ekspektasi saya lebih tinggi. Asimo memiliki kemampuan lebih dari yang ditunjukkan. Dengan kamera yang ditempatkan di matanya, ia mengenali orang-orang yang disimpan dalam memorinya sebelumnya dan memanggil mereka dengan nama mereka. Ketika seseorang berbicara dengannya, ia berbalik ke arah orang itu dan berkomunikasi dengan kalimat pendek. Ketika menghadapi rintangan atau seseorang, ia mengubah arahnya. Ketika seseorang meraih tangannya, ia menjabat tangannya. Ia mengkoordinasikan gerakan jari dan tangannya dengan sempurna. Setelah pertunjukan selesai dan orang-orang meninggalkan ruangan, kami melihat petugas sedang menutupi titik-titik hitam yang diikuti Asimo. Setiap gerakan Asimo sudah diprogram sebelumnya. Robot itu tidak bergerak secara sadar. Kemudian kami kembali ke robot hotel. Sementara kita masih merancang bagaimana masa depan kita nanti, Jepang selalu menjadi pelopor. Tenggat waktu proyek negara ini sebentar lagi, 5 hingga 10 tahun dari sekarang. Saya harap saya masih hidup untuk saat itu, untuk melihat seperti apa dunia yang baru. Saya akan mengunggah satu video lagi dari negara ini, jadi ikuti terus dan subscribe ke channel saya. Terima kasih telah menonton video ini. Ruhi Channel pernah ada di sini. Oke guys, segitu aja videonya. Oke, buat kalian yang sudah menonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe guys ya, dan bagiin ke emak-emak lu pada. Oke, see you guys.